Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal alim waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Ya Allah, sinarilah mata hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu sebagaimana Kau sinari bumi dengan cahaya mataharimu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu yang kami miliki dan ilmu yang masih belum kami miliki, jadikanlah semua ilmu yang bermanfaat dan barokah, berguna untuk diri kami sendiri dan berguna untuk masyarakat, keluarga yang hidup di sekitar kami. Ngertikan kami semua dan keluarga kami, sahabat kami, andai tolan family dan saudara-saudara kami serta tetangga-tetangga kami ngerti tentang ilmu agamamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa widaiha wa ala alihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karama bail ilmi wal hilmi wal ikam wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pembacaan kitab Safinatun Najah, babnya fasal arkanul Islam khamsatun, rukun-rukun Islam ada 5. Mari kita semua membaca Fatihah dengan selaksadamba. Semoga apa yang kita lakukan dalam kesempatan kali ini mendapatkan ridho, mauna serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, sesuai niatan para wali, para anbiya wal ulama as-siddiqin wa syuhada wa sholihin. Wa khususan mu'alif hadal kitab Salim bin Sumar al-Hadrami, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani, ala kulli niyati jami'i awliya Indonesia, ala kulli niyati jami'i awliya Itis'a wali songo, ala kulli niyati jami'i masyaihina bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa bi sirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari baca tahiyat bersama-sama. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fasulun utawi iki fasal arkanul Islam utawi pira-pira rukune agama Islam satu niku ana 5. Nyatane syahadatu nyakseni an ing satune kelakuan la iku ora ana ilaha sapa pangeran kang wajib disembah iku maujud illallahu angin nyatane Allah
wa anna Muhammadan lan nyakseni ing satuhune Nabi Muhammad Rasulullah iku utusane Allah. Nomor loro wa iqamus sholati jumenengaken salat. Nomor telu wa itauz zakati lan nekaaken zakat. Nomor papat wa shaumu Ramadan lan poso ing dalam bulan Ramadan. Nomor 5 wa hajjul baiti nglakoni haji ing Baitullah Ka'bah. Man istata'a man sapa wong istata'a kang kuwasa sapa man ilahi maring al-bait sabilan apane dalane. Dari apa yang sudah Al-Fakir baca menerangkan bahwa rukunnya agama Islam, sendi-sendinya agama Islam, pondasinya agama Islam itu ada 5. Yang pertama, kita dalam hati harus bersaksi, harus meyakini bahwa Tuhan kita hanyalah Allah. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh non-muslim itu tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Sebagaimana dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu artinya menerjemahkan la ilaha illallah. La ilaha illa, la ilaha itu berarti menafikan, mentiadakan semua Tuhan yang selain Allah. Kata-kata illallah itu menetapkan, kalam isbat, menetapkan Tuhan hanya Allah, hanya satu. Berarti ketuhanan. Kenapa sila pertama di Indonesia itu bahasanya ketuhanan yang Maha Esa? Kata-kata ketuhanan dengan Tuhan itu beda. Ketika kita bilang ketuhanan berarti Tuhan itu banyak. Karena yang beragama di Indonesia bukan hanya orang Islam saja. Ada agama Kristen atau Nasrani, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ada Kristen Ortodok. Di Indonesia ada. Ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Kejawen, dan ada Islam. Makanya bahasanya ketuhanan. Kalau bilang Tuhan berarti Tuhan itu satu. Di Indonesia Tuhannya satu. Tapi kalau ketuhanan mencakup semua Tuhan yang diyakini oleh semua agama. Ketuhanan beberapa Tuhan. Yang Maha Esa. Kata-kata yang Maha Esa ini politiknya ulama Indonesia. Aslinya yang Maha Esa ini adalah kalimat taksis. Kalimat yang menentukan bahwa Tuhan hanya Esa, hanya satu. Kita itu Esa dengan orang-orang non-muslim. Esa dalam apa? Satu dalam apa? Satu dalam keyakinannya, sama-sama yakin punya Tuhan. Makanya ketuhanan yang Maha Esa. Mereka ada yang meyakini Tuhan ada 3, ada 2. Ada Tuhan kebaikan, Tuhan kejahatan. Tapi orang Islam juga yakin punya Tuhan, Tuhannya satu. Esa dengan seesa-esanya. Makanya bahasa ketuhanan yang Maha Esa itu aslinya mencakup semua keyakinan beraneka ragam keyakinan agama yang ada di Indonesia. Tapi aslinya menerjemahkan kalimat tauhid la ilaha. La ilaha diterjemahkan dengan bahasa ketuhanan. Karena la ilaha maksudnya adalah nafi, kalam manfi, mentiadakan Tuhan yang selain Allah. Kata-kata illallah ini diterjemah dengan yang Maha Esa. Kalam isbat, menetapkan Tuhan hanya satu, Tuhan hanya Esa, yaitu Allah. Jadi ketuhanan itu ditiadakan dengan satu kata, yaitu yang Maha Esa. Aslinya gitu. Ada imam yang terkenal ganteng, wajahnya kayak Mas Yudi. Ya. Di sini wa'lam anna lafdzul jalalah a'raful ma'arif bittifaq. Ketahuilah bahwa lafaz jalalah, lafaz Allah itu adalah paling ma'rifatnya isim ma'rifat menurut sepakatnya ulama. Wa yuhka diceritakan anna Sibawai, bahwasanya Imam Sibawai, ulama yang terkenal yang alim nahwu, ru'ya fil manam, pernah dimimpikan dalam tidurnya. Wa akhbara bi anna Allah ta'ala akramahu bi karamatin azimatin. Ada ulama yang mimpi ketemu Imam Sibawai. Dalam mimpinya Imam Sibawai dimuliakan oleh Allah
ditinggikan derajatnya di akhirat dengan karomah yang azimah, yang besar. Biqauli, gara-gara apa? Gara-gara Imam Sibawi pernah berpendapat inna ismahu ta'ala a'raful ma'arif. Imam Sibawi pernah berpendapat nama Allah adalah paling makrifatnya isim makrifat, paling terkenalnya isim makrifat, paling diketahuinya isim makrifat. Tanpa perlu dimakrifatkan, lafaz Allah sudah makrifat secara otomatis. Allah itu diambil dari lafaz al-ilah. Kemudian setelah diproses penukaran harokatnya hamzah dengan lam jadi alilah. Alilah yang asalnya al-ilah, alilah. Setelah itu lam pertama diidghamkan kepada lam kedua, jadinya Allah. Allah sebagaimana yang dibaca oleh orang Kristen meyakini Tuhan Bapa yaitu Tuhan Allah. Setelah jadi Allah, kemudian versi umat Islam dibaca tafkhim, dibaca tebel, yang mengindikasikan atau identik dengan keagungan. Kalau tipis dibaca tipis, Allah, gitu kan, identik dengan meremehkan, tahzi'. Tapi kalau dibaca tafkhim, dibaca tebel, Allah, ini tujuannya adalah lita'zim, mengagungkan Tuhan. Masa Tuhan disepelekan, dibaca Allah, kan tidak pantas. Makanya dibaca tafkhim jadi Allah. Bagaimana keterangan yang saya kutip di dalam kitab I'anatul Thalibin karya Syekh Muhammad Bakri bin Said Sabtu Atimiyati Al-Misri Al-Makki. Yang kedua, syahadat yang kedua adalah kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, utusan Allah, bukan Tuhan. Berarti tidak sama orang non-muslim meyakini Nabi Isa Tuhan atau Nabi Uzair Tuhan. Kalau orang Islam, Nabi Muhammad bukan Tuhan tapi hanya delegasi atau utusan Allah. Muhammad sebagaimana kemarin diambil dari lafaz hamada yuhamidu tahmidan tahmidatan tahmadan ihmadan muhammadan bahwa Muhammadun wadzaka Muhammadun isim maf'ul. Muhammadun bedanya dengan Mahmudun. Kalau Mahmudun hamidayah madu hamdan. Kalau Mahmudun orang yang dipuji. Tapi kalau Muhammadun orang yang banyak dipuji, itu bedanya. Ada unsur kasroh di situ, unsur makna banyak mendapatkan pujian dari makhluk langit dan makhluk bumi, sebagaimana niatan orang pertama yang menamakan Muhammad, yaitu kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kemarin ditanyakan, lima samaita ibnaka Muhammadan walam yakun min asma'i abaik wala qaumik. Wahai Abdul Muttalib, kenapa engkau kasih nama cucumu dengan nama Muhammad, padahal nenek moyangmu, leluhurmu, datuk-datukmu dan kaummu tidak ada satupun semua orang bangsa Arab zaman itu yang bernama Muhammad. Jawaban Syekh Abdul Muttalib adalah rojautu ayyuhammada bis-sama'i wal ardi. Aku berharap kelak cucuku ini akan banyak mendapatkan pujian oleh makhluk langit dan makhluk bumi. Itu tujuannya Syekh Abdul Muttalib menamakan Nabi kita dengan nama Muhammad. Menurut riwayat lain, yang ngasih nama bukan Abdul Muttalib, tapi yang ngasih nama Muhammad adalah ibundanya sendiri, yaitu Siti Aminah binti Wahab. Pada saat melahirkan Nabi Muhammad dapat 7 hari dari kelahiran, malaikat Jibril datang menemui Siti Aminah binti Wahab. Kasih nama anakmu dengan nama Muhammad. Kelak dia akan banyak mendapatkan pujian dari makhluk langit dan bumi. Anak kami akan jadi sosok manusia derajatnya paling tinggi di atas segala-galanya, di atas semua makhluknya Allah. Ini dikasih Muhammad. Ada 2 versi. Siapa orang yang menamakan Nabi kita, Rasul kita dengan nama Muhammad? Ada yang berpendapat Syekh Abdul Muttalib, ada pula yang berpendapat Siti Aminah binti Wahab, ibunya sendiri. Tapi syahadat itu 2, syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah. Jadi kalau kita hanya zikiran menyebut nama Allah saja kurang syahadatnya, harus disertai sholawat.
Kita kalau ingin sampai kepada Allah ya harus melalui Rasulullah. Kita ingin sampai kepada Rasulullah harus melalui orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Itu perlunya tawasul di situ. Kenapa kita harus punya guru yang sanad keguruannya, keilmuannya nyambung ke Kanjeng Nabi? Guru-guru kita itu banyak yang waliullah, kekasihnya Allah, sekaligus kekasihnya Rasulullah. Kalau kita ingin dicintai Nabi Muhammad SAW, maka kita harus belajar dicintai guru-guru kita, membahagiakan hati guru kita. Ketika guru kita sudah mengistimewakan kita, senang kepada kita karena kita menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah dan menjauhi larangannya, maka derajat kita naik ke Rasulullah. Kita akan menjadi sosok manusia yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah Nabi Muhammad mencintai kita, otomatis Allah pun juga mencintai kita. Itu urutannya gitu. Itu perlunya berguru gitu. Mulai di Al-Quran ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, yang percaya dengan rukun iman yang 6, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya semampumu. Setelah itu wabtaghu, carilah ilaihil wasilah. Wasilah atau jalan perantara biar kamu sampai kepada Allah. Carilah guru yang bisa membimbingmu ke jalannya Allah. Carilah ibadah-ibadah yang menjadi faktor penyebab pelantara dirimu sampai kepada Allah. Tidak bisa kita langsung sampai. Kita harus mencari wasilah kita Nabi Muhammad, wasilah kita guru-guru kita. Itu dalilnya kita wajib berguru di situ. Karena tanpa berguru kita tidak akan tahu caranya supaya dicintai oleh Allah. Harus ngaji. Wabtaghu ilaihil wasilah. Suruh cari orang yang bisa menjadi wasilah, faktor penyampai kita kepada Allah. Al-wasilah, ada yang berpendapat ibadah tafsirannya, ada yang berpendapat Syekhun Mursyid, guru yang bisa membimbing kita ke jalan yang benar, jalan menuju surganya Allah. Terus yang kedua, rukun Islam yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan sholat. Bahasanya ini mendirikan, bukan fi'lu sholat. Apa bedanya? Kalau bahasanya fi'lu sholat, hanya mengerjakan sholat, tidak khusyuk pun cukup. Tapi kalau iqamus shalah, berarti kita harus belajar menyatukan hati, organ batin dengan organ zahirnya harus menyatu. Kalau sholatnya hanya menggugurkan kewajiban, itu namanya jungkir walik. Nggak ngerti siapa yang kita sembah, siapa yang kita rukui, siapa yang kita sujudi. Oleh karena itu dalam sholat jenazah, kenapa kok tidak disyariatkan sujud dan ruku? Kalau sholat selain jenazah itu wajib sujud, wajib ruku. Karena kita kalau sholat jenazah ada di depan mayit. Kalau disyariatkan sujud dan ruku, otomatis orang awam akan beranggapan kita nyembah mayit. Karena itu dalam kitab Hasyiatul Bujairami alal Khatib, Syekh Muhammad Khatib Asy-Syarbini menjelaskan hikmah kenapa sholat jenazah kok tidak ada ruku dan sujudnya, biar kita tidak salah persepsi, salah pemahaman, dikira nanti yang disembah adalah mayit. Bahasa mensolati mayit itu berarti kita mewakili mayit, tetap nyembahnya kepada Allah. Wa iqamus shalah. Jadi bahasa iqamus shalah mengindikasikan kita sholat harus khusyuk, bukan hanya anggota zahir yang gerak, tapi hatinya juga gerak, melek kepada Allah, terbuka mata hatinya. Wa ita'uz zakah. Sholat pertama yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah sholat duhur. Dan perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW turunnya ke bumi pada waktu subuh. Kenapa kok tidak langsung sholat subuh? Nabi sholat pertama yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sholat duhur. Karena apa?
Alasannya kalau di Kitabatul Mu'in, karena baru diajari caranya sholat oleh malaikat Jibril itu pas duhur. Dari situ kita wajib berguru di situ. Kita tidak bisa ngelakoni ibadah ya semau kita sendiri, menurut versi kita sendiri. Bisa jadi tidak sah, karena tidak tahu caranya supaya sholat sah itu gimana. Kalau kita pernah ngaji, oh ternyata sholat itu wajib baca Fatihah, ternyata sholat itu wajib ruku, wajib sujud, ternyata sholat itu wajib baca tahiyat, nanti baru ditutup dengan salam. Kalau tidak pernah berguru, ya kita ngawur ibadahnya. Nabi aja tidak berani langsung sholat, masih diajari dulu oleh malaikat Jibril di waktu duhur, turun ke bumi pas subuh, tapi tidak langsung sholat subuh karena tidak tahu caranya. Baru diajari caranya sholat oleh malaikat Jibril atas perintah Allah pas duhur. Artinya sholat pertama yang dikerjakan Rasulullah SAW adalah sholat duhur. Duhur, asar, baru diurut subuh terakhir. Wa ita'uz zakat, rukun Islam yang nomor berapa berarti? Saya singkat-singkat. Yang nomor 3. Yang pertama adalah baca kalimat syahadat. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Nomor 3 itu mendatangkan zakat. Zakat di sini bisa zakat fitrah, bisa zakat mal. Zakat mal itu kewajiban 1 tahun 1 kali bagi pedagang. Zakat mal itu kewajiban setiap panen nyampe ke 1 nisab bagi petani. Bagi orang yang nabung di bank atau nyelengi sendiri, nabung sendiri di rumah, itu 1 tahun tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Wajib, biar uangnya kelak tidak akan jadi ular. Orang yang lupa zakat, menzakati hartanya, itu kelak harta itu akan dijadikan ular oleh Allah yang melilit orangnya sendiri dan menyiksa orangnya sendiri. Sebagaimana di surat Ali Imran ada ayat la yasabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu khairan bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Al-ayat. Jangan kau kira orang yang pelit, kikir, yang lupa zakat itu kau kira dia orang baik, padahal dia orang jelek. Karena apa? Sayutawwaqun, akan dikalungkan. Harta benda yang lupa dizakati itu akan dikalungkan, dijadikan ular, dililitkan ke orangnya sendiri, gigit orangnya sendiri, mate orangnya sendiri. Sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat, harta-harta yang lupa dizakati akan dijadikan ular oleh Allah. Makanya sampai kalau nabung atau ikut arisan itu dizakati. Caranya zakat sebagaimana sering saya sampaikan, dibagi berapa? 40. Sampai punya arisan dapat berapa? 5 juta semisal. Sampai bagi 40. Coba hasilnya berapa? 5 juta dibagi 40, berapa hasilnya? Jadi kamu dapat arisan atau nyelengi sendiri di rumah pakai kalengnya 1 tahun. 1 tahun dipecah celengannya, totalnya 5 juta semisal. Berapa? 5 juta dibagi 40, 125.000. Uang kamu 5 juta. Uang kamu 5 juta 1 tahun. Yang wajib dimakan oleh orang lain itu cuma 124.000, 125.000, 1 selawe. Tidak sampai 1 juta. 125.000 kamu bagikan ke anak yatim, janda, ke fakir miskin. Meskipun tidak 1 orang, bisa 1 kepala dikasih 25-an. Kalau 25, 125.000 berarti berapa orang? 5 orang, 25.000-an. Niat zakat, zakat mal. Ngerti ya? Jangan diremehkan itu. Kalau kita tidak lupa zakat, harta kamu tidak akan habis-habis. Pasti dapat rezeki nanti, rezeki lagi, tidak habis-habis.
Zakat itu kewajiban bagi orang yang punya tabungan, itu 1 tahun 1 kali. Jangan diremehkan. Rata-rata orang kaya itu orang yang lancar rezekinya karena tidak lupa zakat, tidak lupa sedekah. Zakat itu sedekah wajib. Kita lanjut. Di sini juga disebutkan komentar Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang yang lupa zakat itu berarti hatinya sudah gelap, sudah tergila-gila betul kepada dunia. Min alamati mautil qalbi, termasuk tanda-tanda matinya hati. Adamul huzni ala ma fataka minat ta'at, ketika hatimu tidak susah terhadap taat ibadah yang kamu lupakan. Ketika hatimu tidak susah lupa zakat, berarti hatimu sudah mati. Watarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zalat, ketika kamu terjerumus ke dalam jurang maksiat, hatimu tidak menyesal sama sekali. Itu berarti tanda-tanda matinya hati. Tanda-tanda matinya hati itu ketika hati tidak susah terhadap taat yang dia lupakan, ketika hati tidak menyesali terhadap maksiat yang sudah dikerjakan, itu berarti hatinya sudah gelap, sudah mati. Tanda-tanda matinya hati min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka min at-ta'at wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zallah. Naudzubillah min dzalik. Hati habis kita lupa nak sholat, lupa nak zakat semisal, itu segera istighfar, segera tobat. Jangan merasa bebas, harus sedih, hatinya harus sedih. Ketika kita terjerumus ke dalam jurang maksiat, hati kita harus menyesal, harus menyesali perbuatan. Karena apa? Karena kita tidak tahu Allah ridhonya ke amal kita yang mana. Jadi jangan diremehkan. Kan kita juga tidak tahu Allah marahnya ke maksiat kita yang mana. Kok saya maksiat sedikit, kecil, jangan disepelekan itu. Khawatir yang kecil itu yang dimarahi, yang besar diampuni oleh Allah. Dosa yang besar diampuni, dosa yang kecil malah Allah marah gara-gara diremehkan, disepelekan. Yang berhak menerima zakat itu diantaranya kita semua tahu ada 8 ciri-ciri. Terus diantara yang tidak boleh menerima zakat, alla yakuna hashimiyan wa muttalibiyan wa syartu akhiri zakat min hadi samania. Syaratnya 8 mustahik zakat. Orang yang berhak menerima zakat itu kapan bisa menerima zakat? Syaratnya 1, hurriyatun, harus merdeka, bukan orang budak. Yang kedua, wa islamun, yang boleh kita beri zakat itu adalah agamanya harus Islam. Nah, kalau orang kafir dikasih jatah zakat, meskipun si kafir itu orang kafirnya, orang non muslimnya fakir miskin atau anak yatim, nah, masuk kategori mustahik zakat. Jadi syaratnya 8 orang itu bisa berhak menerima zakat, diantaranya agamanya harus Islam. Meskipun saudara kamu sendiri, ponakan saya tapi non muslim, ya tidak boleh menerima zakat. Terus yang ketiga, wa alla yakuna hashimiyan wa la muttalibiyan, tidak boleh dari keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Abdul Muttalib. Tidak boleh ada darah ke kanjeng Nabi. Boleh orang-orang yang masih ada terah Rasulullah SAW, para habib atau para kiai yang masih keturunan Wali Songo, yang masih ada darah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kan Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Yang keturunan Abdul Muttalib dan Hashim ini haram menerima zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi pernah menyampaikan, inna hadhihi shadaqah ausakhun nas, sesungguhnya sedekah ini adalah ibaratkan kotoran manusia.
Wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Sesungguhnya sedekah itu tidak halal bagi Muhammad sendiri, Nabi Muhammad SAW sendiri, dan bagi seluruh keluarganya Nabi Muhammad, kerabatnya Nabi Muhammad yang masih ada darah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Wawadul Hasan fihi tamrotan ay min tamri sodaqah fanaza'aha Rasulullah SAW bili'abi. Karena Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kalau mau wajah, Sayyidina Hasan cucunya Nabi Muhammad SAW makan makanan sodaqah, yaitu makan satu butir kurma sudah kadung ditelan, lalu sama Rasulullah SAW dikeluarkan, disuruh muntahkan. Waqala kuh ana inna alu Muhammad la tahillu lana shadaqat. Wahai Hasan, sesungguhnya kita ini, kamu ini termasuk, saya ini termasuk alu Muhammad, haram menerima shadaqah, tidak boleh makan uang shadaqah. Muntahkan, suruh dahak gitu. Akhirnya dicekok sama Rasulullah, muntah kurma shadaqah itu keluar dari perut Sayyidina Hasan. Wa mana ausahun nas, pengertian sedekah itu kotoran manusia, annabaqa'a fil amwal, tetapnya sedekah di dalam harta benda, yudan nisuha, dapat mengotori harta benda tersebut, kama yudan sauba alwasahu, sebagaimana kotoran bisa mengotori pakaian. Jadi orang yang sedekah itu kan pasti dosanya luntur. Dosa itu ibaratkan kotorannya. Dan tidak pantas Nabi Muhammad SAW dan seluruh anak keturunannya makan uang sedekah. Makanya habib-habib yang paham hal ini, mereka tidak berani. Kalau semisal diamplopi orang, ditanyai dulu ini sedekah apa hadiah. Kalau jawabnya orangnya sedekah, beb, itu cuma dikantongi, nanti dikasihkan orang lain, tidak berani dimakan. Tapi kalau bilangnya orang yang ngasih itu hadiah, maka boleh dimakan. Jadi makanya katanya guru saya, kalau ngasih ulama uang, ngasih uang atau ngasih makanan kepada ulama, entah itu ustadz, kiai, habib, itu niati hadiah, jangan niati sedekah. Takut ulama itu masih ada darah Bani Hashim dan Bani Muttalib, khawatirnya. Meskipun anak turunnya Wali Songo anak cucunya Nabi juga, kayak Sunan Ampel Ahmad Ali Rahmatullah bin Maulana Ibrahim Asmarokondi bin Jamaluddin Akbar Hussein bin Ahmad Syarif Sajalal bin Abdullah Adman Khan bin Amir Abdul Malik Adman Khan bin Alwi Amul Faqih bin Muhammad Suhaibul Mirbad bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir Ilallah bin Isa Arumi bin Muhammad An-Najib bin Ali Al-Quraidi bin Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain Asibti bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad SAW. Wali Songo kayak Sunan Ampel, barusan nasabnya saya sebutkan, itu masih darah Kanjeng Nabi. Kiai-kiai di Pulau Jawa itu, apalagi yang punya pondok atau yang tidak, itu banyak gus-gus itu, lora-lora, ajengan-ajengan, mbah-mbah itu yang masih keturunan Wali Songo. Itu yang hati-hati, itu enggak mau ngambil uangnya orang, cuma diterima hanya sekedar menghargai pemberian orang lain, diterima di kantongi, nanti ini dikasihkan ke orang lagi yang sudah diterima. Jadi niatnya itu khalus surur, melegakan hatinya orang yang ngasih. Jadi makanya guru saya almarhum Kiai Nawawi Abdul Jalil itu kalau dikasih uang orang itu diterima, niatannya itu khalus surur, membahagiakan hati orang yang ngasih. Setelah orangnya pergi, nanti uang ini dikasihkan ke orang lagi, ke orang-orang yang membutuhkan, rakyat miskin. Ya kemarin saya pernah cerita, ya Abdul Ali bin Abdul Jalil dikasih sarung sama orang, orangnya pulang, lalu khatamnya, pelayannya suruh beli sarung yang motifnya sama, merek sama,
warnanya sama. Setelah itu yang sarung pemberian orang dikasihkan ke orang lagi, yang sarung dapatnya beli sendiri dipakai. Jadi orangnya kalau ketemu kiai mengira kiai sedang pakai sarung yang dia beli, padahal sarung dapat beli sendiri. Dari saking pentingnya jaga perasaan orang lain. Lanjut, wanakola, tapi ada ulama yang memperbolehkan di sini. Kenapa alasan kenapa alu Muhammad, semua keturunan Nabi Muhammad, semua keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib haram menerima zakat, haram menerima sedekah? Apa alasannya? Karena zaman itu di zaman Rasulullah SAW, semua Bani Hashim dan Bani Muthalib mendapat jatah ghanimah, harta rampasan perang. Yaitu berapa? Khumusul khumus, 1/5 dari 1/5 harta rampasan perang yang mereka dapat. Jadi setiap habis perang dapat harta rampasan itu dibagi 5. Di antara bagian yang 5 itu dibagi 5 lagi. Ya ini untuk Bani Hashim dan Bani Muthalib. Khumusul khumus, 1/5 dari 1/5 harta rampasan perang. Mereka sudah dapat jatah harta rampasan perang, jadi tidak boleh menerima zakat fitrah, zakat mal. Haram. Tidak boleh menerima sedekah, sudah tercukupi kehidupannya. Itu zaman Kanjeng Nabi. Haram menerima anak cucunya Nabi menerima sedekah, menerima zakat fitrah, zakat mal. Tapi ada ulama kontemporer zaman ini yang berpendapat wanaqala anil ustukhri al-qaulu wanukila anil ustukhri al-qaulu bijawazi surfi zakat ila Bani Hashim wa Bani Muttalibi inda man'ihim min khumusil khumus. Di sini dijelaskan, dikutip dari pendapatnya Imam Al-Ustukhri. Imam Al-Ustukhri berpendapat boleh ngasih sedekah, ngasih zakat kepada anak cucunya Nabi Muhammad SAW di zaman ini, karena mereka tidak dapat jatah harta rampasan perang. Karena sekarang tidak ada perang, mereka sudah tidak dapat jatah khumusul khumus, 1/5 dari 1/5 harta rampasan perang. Jadi di zaman ini anak cucunya Nabi, anak cucunya Bani Hashim dan Bani Muthalib boleh menerima zakat, boleh disedekahi, karena sudah tidak dapat jatah harta rampasan perang. Itu menurut pendapat Imam Ustukhri. Bahkan qolal Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat, memperkuat pendapatnya Imam Ustukhri, wala ba'sa bitaqlidil Ustukhri fi qawli al-an lihtiyajihim. Tidak apa-apa anak cucunya Nabi Muhammad SAW ikut pendapatnya Imam Ustukhri kalau zaman ini. Karena apa? Lihtiyajihim, karena mereka juga butuh dikasih sedekah, karena mereka juga butuh dikasih zakat. Mereka tidak kerja, mereka hidupnya hanya fokus ngajar, dakwah. Kapan kerjanya, kapan jualan di pasarnya? Tidak apa-apa, anak cucunya Nabi zaman ini, katanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri, kita boleh ikut pendapat Imam Ustukhri yang menyatakan boleh anak cucu Nabi menerima zakat, karena mereka butuh, dan lagian mereka tidak dapat jatah harta rampasan perang zaman ini. Tapi kalau yang hati-hati tetap ikut pendapat yang pertama. Bahkan Syekh Muhammad Al-Fudhali rahimahullah ta'ala yamilu ila dhalik mahabbatan fihi nafa'anallahu bihi. Bahkan Syekh Muhammad Al-Fudhali rahimahullah ta'ala cenderung menganjurkan semua orang ikut pendapatnya Imam Ustukhri yang memperbolehkan para habaib, para kiai yang masih ada darah Bani Hashim dan Bani Muthalib boleh menerima zakat, boleh disedekahi. Karena alasan Imam Fudail ini, alasan karena cinta kepada anak cucu Nabi. Nafa'anallahu bihi, semoga kita dapat manfaat dari beliau semua. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Saya ambil yang pokok-pokok ini. Tinggal 2 rukun Islam. Yaitu yang keempat, washaumu Ramadan, rukun Islam yang berupa puasa di bulan Ramadan. Ada yang nggak pernah puasa? Ngawatan. Ilam wa furidu fi Sya'ban. Puasa Ramadan itu pertama kali diwajibkan di bulan Sya'ban min sanatis saniyah minal hijrah, yaitu tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Rasulullah SAW tis'a Ramadhanat. Nabi seumur hidupnya pernah puasa Ramadan 9 Ramadan. Jadi 9 tahun ya. Wahidan kamilan dengan sempurna. Wa tamaniyatan naqais dan 8 kurang. Ramadan, bahasa Ramadan itu diambil dari bahasa apa? Diadopsi. Kenapa kok ada bahasa Ramadan? Qala Utsman fi Tuhfatil Habib, wa inna ma sumiya hadzal syahru bi hadzal ismi. Kenapa bulan puasa itu disebut bulan Ramadan? Alasannya apa? Li annahu ma'khudun minar ramdi wa wal ihraq li ramdi dunub. Karena Ramadan itu diadopsi, diambil dari bahasa Romad yang artinya adalah ikhraq li ramdi dzunub fihi, membakar dosa-dosa. Kalau kertas dibakar kan habis. Dosa dibakar dengan puasa Ramadan, maka dosa itu luntur habis. Masuk bulan 1 Syawal sudah dosanya habis. Kenapa ada bahasa Ramadan? Karena artinya adalah membakar dosa. Jadi tujuan kita diwajibkan puasa Ramadan biar dosa kita seumur hidup atau selama 1 tahun dilebur atau dibakar dengan puasa Ramadan. Memang namanya puasa semuanya itu tidak ada yang buat, tapi naruhi nafsunya. Semua orang itu, meskipun saya sendiri aslinya tidak kuat, tapi karena saya punya iman dalam hati, hanya takut, tetap dilakoni terpaksa ya. Awalnya terpaksa, lama-lama kalau kita paksakan, lama-lama ikhlas sendiri. Qala Al-Ahmad Al-Mukri fil Misbah, di dalam Qaum Misbah, Syekh Ahmad Al-Mukri berpendapat, wa Ramadan ismu syahri kila sumya bidzalika li anna wat'ahu waqifur ramad wa huwa syiddatul har wa jam'u ramadanat wa armidha. Menurut pendapat Syekh Ahmad Al-Mukri, kenapa nama bulan puasa disebut Ramadan? Karena Ramadan artinya adalah syiddatul harri, sangat panas. Umumnya bulan Ramadan cuaca kan sangat panas, rintangannya sangat susah. Dulu sahabat Nabi dapat perintah puasa Ramadan. Pas Ramadan itu juga diwajibkan perang Badar. Dalam posisi perang sahabat, dari melawannya badan tidak sebanding, lawannya 1000, tapi umat Islam jumlahnya pada waktu itu yang ikut perang 313 laki-laki. 313 laki-laki itu siang-siang perang, main pedang dengan orang kafir, masih puasa Ramadan. Kita kan nggak perang, padahal cuma tidur. Itu saking kuatnya iman sahabat ya. Percaya kalau mau bertemu Allah kelak di surga di akhir. Pertama kali. Makanya karena kemenangan perang Badar ini kemudian dirayakan dengan perayaan Idul Fitri. Kenapa hari raya disebut hari Lebaran, hari raya, hari kemenangan? Karena habis menang perang Badar, sehingga disebut hari raya Idul Fitri. Kalau Idul Adha karena habis menang penaklukan kota Mekah. Tapi pas itu genjatan senjata, tidak sampai terjadi pertempuran. Akhirnya dirayakan dengan perayaan Idul Adha. Jadi adanya 2 lebaran itu setelah terjadinya peperangan. Makanya disebut hari Lebaran itu hari kemenangan, karena habis menang perang gitu, intinya gitu. Kita kok seadanya kita hidup di zaman sahabat mungkin mokel. Itu sahabat itu saking percayanya kepada Kanjeng Nabi, mereka betul-betul takut kepada Allah dan yakin akan bertemu dengan Allah. Tidak apa-apa saya mati syahid.
dalam keadaan kondisi hausnya bukan main, sama kayak kasus yang dialami oleh tentara Raja Tolid yang jumlahnya juga 313. Diuji air yang segar pada waktu itu, yang minum tidak lulus, langsung lemas, tidak lulus, digoda air. Tapi 313 yang lulus, hanya minum 1 teguk saja. Tentara Raja Tolid melawan Raja Jalut. Jadi makanya jumlahnya 313 sama. Tentara perang Badar 313, tentara Raja Tolut melawan Raja Jalut 313 di zaman Nabi Samuel. Di zaman Nabi Daud masih belum dilantik jadi nabi. Terus jumlahnya para rasul itu 313. Jadi angka 313 itu angka yang dominan, cocok dengan hitungan tentara perang Badar, tentara Raja Tolut, dan jumlah para rasul. Jadi orang wiridan sholawat rata-rata ya yang bagus itu 313, tidak kurang, tidak lebih. Karena jumlahnya Rasul 313, hanya saja yang wajib kita ketahui cuma 25, aslinya 313. Itu bahasa Ramadan. Yang terakhir, oh ya belum, Imam Ahmad Al-Fasni masih dapat membagi puasa ada 3. Puasa itu ada 3 bagian. Ada saum umum, ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa khususul khusus. Puasa itu ada 3 model yang dilakukan oleh semua manusia. Ada puasa yang umum, ada yang puasa yang khusus, ada yang puasa yang khususul khusus. Puasa yang umum gimana? Fal umum kaful batni wal farji an qasdis syahwah. Puasa yang umumnya dilakukan oleh umumnya manusia, itu adalah hanya menahan perut dan kelamin dari syahwatnya makan dan syahwatnya hubungan. Umumnya orang puasa kan gitu ya, menahan syahwatnya perut dari makan, menahan syahwatnya kelamin dari hubungan intim. Matanya tidak puasa, maksiat, lihat perempuan. Mulutnya tidak puasa, ngomongi kejelekan orang, ngerasan. Telinganya juga tidak puasa, mendengarkan musik-musik atau suara-suara yang haram didengar. Kakinya tidak puasa karena dipakai nendang, mukuli orang tangannya tidak puasa. Jadi puasa yang umum itu hanya menahan perut dari syahwatnya makanan, menahan kelamin dari syahwatnya hubungan itu. Sekarang puasa yang khusus. Puasa yang khusus adalah huwa kafus sama wal basar wal lisan wal yadi wal rijli wasailil jawarih anil asam. Puasa yang khusus, puasa yang istimewa adalah ketika kita bisa menahan pendengaran kita, penglihatan kita, lidah kita, tangan kita, kaki kita, dan seluruh organ tubuh kita dari berbuat dosa. Menahan seluruh organ tubuh mulai ujung rambut sampai kaki dari berbuat dosa kepada Allah. Jadi bukan hanya perut dan kelamin, seluruhnya. Itu namanya puasa yang kelas ya, kelas khusus. Jadi tingkatannya yang kelas 1 itu puasa umum, hanya perut dan kelamin yang ditahan dari syahwat. Yang kelas 2, yang kelas khusus, ini menahan seluruh organ tubuhnya dari bermaksiat kepada Allah. Seluruhnya, ya matanya ya puasa juga, tidak lihat apa itu perempuan telanjang di HP dan lain sebagainya. Semuanya organ tubuhnya berpuasa. Terus yang ketiga, kelas 3 ini, kelas yang paling tertinggi, khususul khusus, khususnya khusus. Puasa yang dikatakan khususul khusus adalah sarful qalbi anil himamid daniyah wa kafu amma siwallah bil kulliyah. Sarful qalbi, mengarahkan hati, menjauhkan hati anil himamid daniyah, dari mempunyai maksud yang rendah. Wa kafu, dan menahan hati amma siwallah bil kulliyah, dari mengingat sesuatu yang selain Allah secara total.
dari seluruh organ tubuhnya, khususnya hati ini difokuskan setiap detiknya ingat Allah ini. Sudah yang lain itu tidak ada. Ini kelasnya para wali. Para wali itu mulai dengar adzan subuh sampai adzan maghrib, hatinya fokus kepada Allah. Tidak ngereken isinya Allah. Jadi tidak punya maksud-maksud yang jelek dalam hatinya, tidak ingin maksiat, tidak malas gitu. Zikir terus hatinya, meskipun mulutnya tidak zikir, hatinya zikir kepada Allah. Itu puasa yang kelasnya khususul khusus, memfokuskan hati hanya kepada Allah, selain Allah sirna. Yang terakhir haji ke Baitullah, entah itu umrah maupun haji, seumur hidupnya wajib satu kali. Satu umur ibadah haji dan umrah wajibnya satu kali. Manis tato ilai sabila bagi orang yang mampu. Bagi yang tak mampu, yang masih belum diwajibkan. Makanya kalau doa itu, doa tentang haji umrah, doanya gini: ya Allah, takdirkanlah saya bisa umrah, bisa haji, bisa ibadah di makam Rasulullah SAW, bisa ibadah di Masjidil Haram, ziarah ke Ka'bah. Jangan doa gini kalau doa, ya Allah sampaikanlah saya ke Mekah, ke Madinah. Kalau doanya hanya sampai, belum tentu sampai di sana ibadah. Banyakan ya selfie, belanja, shopping. Ada tempat bersejarah foto, selfie itu diutamakan. Sampai tidak pernah itikaf di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tidak pernah sholat, tidak pernah ziarah ke makam Kanjeng Nabi. Sholat fardunya jadi hotel, tidak pernah ke masjid. Itu kalau orang doanya hanya sampai ke sana. Tapi kalau doanya, takdirkanlah saya bisa beribadah, bisa bersujud daiku di tempat yang pernah disujudi oleh Rasulullah SAW. Ayat dulu kalau umrah itu sandal saya tenteng, tapi hati saya doa gini: ya Allah, takdirkanlah kaki saya menginjak bumi yang pernah diinjak oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Takdirkanlah dahi saya, hidung saya bisa sujud di tempat yang pernah disujudi oleh wajah Rasulullah SAW. Selalu doa kayak gitu, minta dituntun oleh Allah, minta dibimbing. Ini sandal tak tenteng dong, kemana-mana. Terasa panas dipakai lagi. Kok doanya selalu gitu? Karena nyampe ke sana itu gampang. Yang susah itu menjaga adab kepada Allah dan kepada Rasulullah. Yang susah itu menjaga hati kita terus beradab kepada Allah, kepada Rasul. Oh, di sana itu orang tawaf itu laki perempuan kan campur. Ibadah haji dan umrah minas syara'i al-qadimah, termasuk syariat terdahulu, bukan hanya syariat khusus umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ma min nabiyyin illa wa hajja. Setiap nabi yang diutus oleh Allah, 124.000 nabi, semuanya pernah haji. Ada yang berpendapat kecuali Nabi Hud dan Nabi Soleh yang tidak pernah. Maka di sini diriwayatkan bahwasanya anak Adam haji arba'ina sana minal hindi masyian. Nabi Adam pernah haji 40 tahun, berangkat dari India, jalan kaki Nabi Adam. Dari India ke Saudi Arabia jalan kaki 40 tahun. 40 tahun. Ada yang bilang wa Isa yahtamil annahu hajja qabla rafi ila sama. Nabi Isa pernah melakukan haji sebelum diangkat ke atas langit. Terus di sini juga annahu yahujju hina yanzilul ardi, dan kelak Nabi Isa juga akan berhaji setelah diturunkan ke bumi. Makanya di makam Kanjeng Nabi sana, di pinggirnya ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, dan ada 2 kolong makam yang masih belum terisi orang. Sudah dibangunkan kuburannya tapi masih belum ada orangnya. Insya Allah yang 2 ini, 2 kolong makam yang masih belum terisi ini, diperuntukkan untuk Nabi Isa dan Imam Mahdi. Di pinggir Kanjeng Nabi itu sudah ada bangunannya, tapi masih belum ada isi mayatnya, masih belum. Kedua, insya Allah diisi Nabi Isa dan Imam Mahdi alaihissalam. Dalam sebuah hadis dikatakan man qada nusuka wa saliman nas min yadi wa lisani. Barang siapa yang pernah melakukan ibadah haji atau umroh dan kemudian
orang lain selamat dari tangan dan mulutnya. Tangannya tidak pernah menyakiti orang, mulutnya tidak pernah menyakiti perasaan orang. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, dosanya yang akan datang dan sudah lalu diampuni oleh Allah. Wa infaqud dirham al-wahid fi dzalika ya'dilu alfa alfin fi ma siwa. Orang yang bersedekah satu mata uang pada saat haji atau umroh itu sebanding dengan 1 juta. Satu uang, anggap 1 rupiah itu sama kayak 1 juta yang di selain haji dan umroh. Rawahu Tirmidzi. Dalam dua hadis juga dijelaskan anal baitul haram yahuju kulla amin sab'una alfan minal bashar. Bahwasanya Ka'bah itu setiap tahunnya oleh Allah ditakdir dihaji atau ditawafi 70.000 manusia. Ka'bah itu setiap tahunnya Allah takdir ada 70.000 manusia yang mentawafi, yang berhaji di situ. Fa'idza naqasu an dzalik, ketika jumlahnya kurang dari 70.000 manusia, maka atammahumullahu azza wa jalla minal malaikah, Allah sempurnakan hitungan 70.000 dengan malaikat-malaikat. Jadi kayak kemarin Covid kan sedikit ya. Nah, aslinya setiap tahunnya yang berhaji ke Ka'bah, yang berhaji di Masjidil Haram itu tidak pernah kurang dari 70.000 manusia. Kalau toh kurang, Allah sempurnakan hitungannya dengan para malaikat. Jadi jangan khawatir. Pas Covid kemarin meskipun sedikit, hanya berapa ratus itu tetap disempurnakan 70.000 sama Allah. Idza zadu ala dzalik, kalau jumlah yang berhaji di sekitar Ka'bah itu lebih dari 70.000, yaf'alullah ma yurid, maka Allah berbuat semaunya Allah. Wa anal baital ma'mur fis sama ar-rabi'ah tahujju ilail malaika kama tahujjul bashar ilal baitil haram. Sesungguhnya Baitul Ma'mur yang Allah bangun di langit keempat, langit yang dijaga oleh Nabi Idris, itu ditawafi atau dihaji oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Sebagaimana Baitullah di bumi, yaitu Ka'bah, juga dihaji oleh para manusia. Dan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan kita semua ditakdir menjalankan 5 rukun Islam secara sempurna. Amin. Diberi jalan mudah oleh Allah untuk bisa beribadah di Masjidil Haram, untuk bisa beribadah di Masjid Nabawi, bisa ziarah ke Ka'bah, bisa ziarah ke makam Rasulullah SAW, bisa ziarah dan itikaf di Masjidil Aqsa Palestina. Ala diniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man ala salafus sholih bi jayi Nabil Mustafa wal Mujadaba Muhammadin SAW. Amin. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup tahiyat untuk salam kepada Kanjeng Nabi. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.